Jadi bagaimana hubungan soal agama dengan metaverse dan kebangsaan juga. Soal materi ini menurut pengalaman pribadi saya, agama itu merupakan hal yang sangat agak gimana ya, kalau dibicarakan tuh agak sensitif kalau di Indonesia ya. Saya malah respect sama negara lain yang nggak apa ya, nggak terlalu membahas soal agamanya gitu. Agama itu terlalu sakral untuk dibicarakan gitu, dan tidak boleh dibawa-bawa kemana-mana gitu. Di permasalahan kok bawa-bawa agama. Saya sering dapat masalah kayak gini juga, terutama di sosmed ya, yang berhubungan sama metaverse ini ya, nggak jauh-jauh dari sosmed. Sosmed itu saya beberapa kali lihat lewat di feed saya, di FYP saya itu cuman sekedar konten agama biasa kayak misalkan bulan ini ya kayak relate banget sama yang namanya Natal. Ada orang upload soal Natal, itu komennya wow, udah gampang ditebak ya, komennya tuh pasti ada yang sangat sensitif ya. Itu pun nggak tahu ini purpose, tujuannya dalam untuk komen kayak gitu tuh apa gitu kan. Di sini saya beberapa kali juga agak risih, jadi saya beberapa kali nimbrung di situ. Walaupun sebenarnya agak gimana ya, orangnya agak bandel ya kalau menurut saya. Jadi saya di situ nimbrung, saya jelasin contohnya tuh waktu itu kalau itu yang Yudas itu pengkhianat. Ya memang Yudas itu pengkhianat, tapi kan dia juga seorang yang tobat gitu kan. Jadi dia itu komen soal Yudas apa ya itu ya, saya lupa. Intinya tuh dia jelek-jelekin Yesus dan hubungannya tuh dengan Yudas. Jadi karena Yudas pengkhianat, kenapa Tuhan masih kayak begitu, kenapa enggak ya begitu. Bahkan Tuhan aja di situ saya jelasin, Tuhan di situ nggak suka sama kelakuan Yudas yang bunuh diri karena dia merasa bersalah. Justru itu malah salah di hadapan Tuhan gitu. Saya ini juga dengar ini statement tadi kalau Yudas bunuh diri itu merupakan suatu kesalahan dan suatu yang salah juga di hadapan Tuhan, di mata Tuhan itu. Dari gereja saya belajar Krisma dulu itu, bapak gurunya bilang begitu, kalau perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh Yudas Iskariot itu merupakan tindakan yang salah. Justru malah kalau Yudas bertobat setelahnya dengan tidak bunuh diri, malah Tuhan bakal mengampuni gitu. Oh ya, soal komenan tadi saya kurang tahu tujuannya apa ya sebenarnya. Intinya dia menjelek-jelekan Tuhan Yesus karena adanya Yudas. Kok Tuhan itu, padahal Tuhan tahu kalau Yudas itu jahat, itu kenapa nggak dikeluarin dari 12 rasul ya. Itu saya ingat saya itu soal itu ya, karena memang saya balas lagi ya, karena memang ceritanya seperti itu. Memang Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan kan nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat kan, karena emang udah rencana dari Allah buat Tuhan Yesus ya seperti itu. Jadi nggak bisa dibantah karena kan ya Tuhan Allah gitu kan. Allah pasti perbuatannya mutlak. Kita manusia bisa apa gitu. Toh kita juga cuman ciptaannya. Lalu soal kebangsaan, kalau berhubungan kebangsaan tuh pasti nggak jauh-jauh dari Pancasila, sila pertama terutama. Sila pertama di Indonesia ini menurut saya nggak terlalu diperhatikan ya, bahkan dilakukan aja enggak gitu. Tapi buat sebagian aja, nggak semuanya. Kalau saya lihat nggak semuanya orang seperti itu. Masih banyak orang yang bertoleransi, cuman tidak terekspos saja.
buktinya apa namanya, orang-orang yang beragamanya berbeda di Universitas Sanata Dharma pun di tempat kuliah saya ini pada toleransi kok, nggak pada bawa-bawa agama juga gitu. Sejauh ini ya saya lihat ya. Ya itu membuktikan kalau nggak semua orang itu intoleran. Kenapa intoleran kayak di Sorot? Karena ya memang sering diekspos di media sosial. Tapi kalau kita kembali ke masa lalu, kalau saya kembali ke masa lalu kayak di SD saya negeri, itu masih anak-anak kecil ya, masih anak-anak kecil pun udah ditanamkan sama orang tuanya soal cerita-cerita aneh yang apa ya, menolak agama Katolik. Saya dulu sering banget dibully itu gara-gara agama saya Katolik sendiri. Bahkan guru-gurunya pun juga benci ya sama saya, kayaknya benci sama saya. Kepala sekolahnya pun juga. Di waktu itu ada apel ya sebelum kelas. Itu biasanya di depan ada briefing sama pengumuman sedikit-sedikit gitu. Dan kali itu pada hari itu tuh kepala sekolahnya yang maju. Kan saya kelas 6, saya mau masuk ke Kanisius karena saya udah agak muak ya di negeri ya. Masuk Kanisius kalian ikutin jejak bapak saya, kakak saya juga gitu. Kan itu Kanisius jelas ya sekolah Katolik, dan orang-orang sekolah tahu kalau saya mau ke Kanisius. Di situ kepala sekolahnya terang-terangan nyindir saya. Sekolah di SD yang bagus kok malah SMP-nya malah ke Kanisius yang jelek. Jelek dari hal apa dulu? Jelek karena dia benci Katolik atau bagaimana, atau karena saya minoritas gitu. Saya masih mikir-mikir lagi kenapa beliau bilang seperti itu. Padahal beliau udah tua juga. Bahkan dari kecil dari anak-anak kecil sampai yang udah tua pun masih begitu pikirannya, belum open minded ya. Saya masih mikir-mikir lagi kok bisa gitu. Dan saya belum tahu jawabannya sampai sekarang, orang-orang kenapa benci sama minoritas. Tapi minoritas sendiri itu nggak terjadi di Indonesia. Ini terjadi di negara-negara Eropa kayak US, UK mungkin. Ya intinya negara-negara Eropa. Di sana Muslim itu merupakan minoritas di sana dan sering banget direndahkan karena mereka suka, mohon maaf tapi mereka kenyataannya suka ngebom. Waktu itu ngebom, jadi banyak sekali jokes bersebaran itu soal bom yang dihubungkan dengan orang-orang Muslim di sana. Ya mungkin memang cara kerjanya dunia seperti itu menurut saya. Suatu yang minor pun pasti bakal rendahkan. Nggak soal agama aja sebenarnya. Selain agama, suatu yang minor pun juga tetap bakal kena direndahin itu. Jadi ya bagaimana cara mengatasinya, itu dari bagaimana kita menyikapi ya. Mulai dari kita aja dulu. Bagaimana kita menyikapi minoritas, bagaimana kita menyikapi perundungan soal agama. Alangkah baiknya juga kita nggak perlu bawa-bawa agama. Kalau menurut saya nggak usah bawa agama dalam suatu hal yang kita bicarakan gitu. Terutama politik juga. Politik itu sangat sakral banget kalau bawa-bawa agama. Itu agak gimana ya, mau dibilang curang juga sebenarnya enggak gitu, tapi mau dibilang gimana ya, agak kurang profesional aja kalau bawa-bawa agama. Agama itu termasuk hal sakral. Saya bilangnya, saya sekali lagi, itu sangat sakral, dan saya kurang suka ya kalau bawa agama ke politik. Itu ada apa hubungannya? Memang ya mungkin hubungannya soal Tuhan yang mendukung sama program-program proker yang mereka buat, yang kandidat-kandidat buat, tapi kan nggak begitu konsepnya gitu. Terus kalau mendukung agama ini
terus Tuhan ini bakal memberkati proker-proker mereka gitu ya. Maksudnya gini loh, kalau ada paslon-paslon dalam agama tertentu, yang agama-agama itu juga harus mendukung gitu, karena mungkin menurut mereka, kalau apa ya mau bilangnya, ya itulah soal Tuhan ini mau, ini agak sulit ini sebenarnya. Saya nggak tahu mau siapa, mau ngomong apa sebenarnya, tapi ya begitulah. Mungkin itu kurang paham sebenarnya. Saya juga agak kurang paham mau ngomong apa ya. Kalau soal agama ke politik itu agak aneh aja, menggunakan Tuhan buat mendukung gitu, menggunakan bawa-bawa nama-nama Tuhan buat mendukung paslon ini gitu. Itu kurang profesional. Anggapannya kan ya gimana ya, pasti Tuhan, mau siapapun Tuhan itu kan, setiap kalau kita berdoa juga tetap bakal didukung prokernya, mau gimana pun gitu, asal prokernya baik, membawa perubahan yang lebih baik, pasti didukung. Percaya pasti didukung. Kalau cuman buat kampanye doang, terus pas prokernya dijalankan itu malah menye-menye, itu juga kurang profesional. Sebaiknya nggak usah bawa agama deh kalau ke politik. Ya mungkin itu aja dari saya, terima kasih.